Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Wana Aryananda Setiabudi, NIM 18150151105 dari kelas Data Mining A 2018. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proyek UAS Data Mining yang berjudul Detect Credit Card Fraud with Machine Learning, yang referensi utamanya saya ambil dari web dataflare.training dan ada referensi pendukung lainnya. Langsung saja masuk ke pembahasan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang atau background mengenai studi kasus ini. Saat ini, penggunaan kartu kredit di negara berkembang telah menjadi kebiasaan yang umum. Orang-orang menggunakannya untuk berbelanja, membayar tagihan, dan untuk pembayaran online. Namun, di balik itu semua, kasus penipuan kartu kredit juga semakin meningkat. Penipuan kartu kredit dapat dilakukan dari berbagai hal, yaitu: 1. Kartu kredit hilang atau diambil. 2. Mengirimkan kartu palsu. Ketiga, mengkloning situs pertama. Keempat, menghapus atau menyesuaikan strip yang menarik pada kartu kredit yang berisi data klien. Kelima, phishing atau aktivitas mengirimkan link palsu untuk menarik user agar mengklik link tersebut. Namun, di balik itu semua, terdapat data pribadi atau privacy data yang diambil oleh si oknum. Nah, keenam, membaca sepintas atau mengambil informasi dari sisi penanggung jawab, yang pada hal ini penanggung jawab tersebut adalah bank atau perusahaan. Baik, kita masuk ke solusi permasalahan. Salah satu solusi permasalahan yang dapat dikerjakan ialah membangun proyek pengklasifikasi yang dapat mendeteksi transaksi penipuan kartu kredit dengan menggunakan berbagai algoritma machine learning yang dapat membedakan tindak kecurangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu spesifikasi hardware dan software dari laptop yang saya gunakan untuk mengimplementasikan program. Mulai dari spesifikasi hardware, prosesor, screen, ya, RAM dan SSD-nya seperti berikut yang saya cantumkan. Dan laptop yang saya gunakan adalah Lenovo V14 ADA. Lalu untuk softwarenya, spesifikasinya ialah mulai dari komputer program. Saya menggunakan program RStudio version 1.1.456 dengan bahasa pemrograman R dan dijalankan di Windows 10 64 bit. Lalu kita masuk ke pokok pembahasan yang utama. Sebelum mengimplementasikan program, tentunya terdapat tahapan dan aturan yang saya jalankan untuk mengimplementasikan program ini. Yang pertama adalah importing the dataset. Kedua, data exploration. Ketiga, data manipulation. Keempat, data modeling. Kelima, fitting logistic regression model. Keenam, fitting a decision tree model. Dan yang terakhir, artificial neural network. Yang pertama, sebelum data exploration, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai importing the dataset. Jadi, pada tahap itu, hal yang dilakukan adalah mengimpor kumpulan data yang berisi transaksi yang dilakukan, yang mana pada hal ini adalah transaksi kartu kredit. Selanjutnya adalah data exploration. Seperti presentasi ini, yang pertama adalah data exploration dalam fungsi head. Jadi, apa sih fungsi head itu? Fungsi head ialah fungsi yang dilakukan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari data. Secara default, fungsi head akan menampilkan 6 baris pertama saja dari data yang kita sebutkan pada argumen pertama. Lalu yang kedua, data exploration dengan fungsi tail. Fungsi tail adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan beberapa baris terakhir dari data. Lalu data exploration dengan fungsi table, summary, names, dan var. Fungsi table ialah fungsi untuk menampilkan tabel pada output data. Fungsi summary adalah fungsi untuk mencari nilai statistik dari data.
yang mana pada hal ini bisa dilihat ya pada presentasi. Summary-nya adalah nilai minimum, kuadran 1, lalu median, mean, kuadran 3, dan nilai maksimum. Lalu fungsi names adalah fungsi untuk memberi nama pada output yang ditampilkan, dan fungsi var adalah fungsi untuk mendapatkan nilai ragam atau variance. Selanjutnya adalah data exploration dengan fungsi SD. Fungsi SD adalah fungsi yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai standar devisiasi. Selanjutnya adalah data manipulation dengan menggunakan fungsi head. Jadi sama ya penjelasannya dengan fungsi head ya yang di data exploration. Namun pada data manipulation ini adalah aktivitas data yang dimana kita melakukan skala ya penskalaan pada data menggunakan fungsi scale dengan menerapkannya ke jumlah komponen pada data ini. Penskalaan dapat dikenal sebagai standarisasi fitur. Dengan bantuan skala, data dapat disusun menurut rentang yang ditentukan. Oleh karena itu tidak ada nilai ekstrim dalam kumpulan data yang mungkin bisa mengganggu fungsi model. Seperti itu. Lalu data modelingnya hasilnya seperti ini ya. Jadi data modeling adalah data yang digunakan untuk memodelkan dataset. Jadi proses yang terdapat di dalamnya adalah training set serta testing set dengan rasio pemisahan 0,80 yang berarti 80% dari dataset akan diatribusikan ke train data dan 20% akan diatribusikan ke data pengujian. Kemudian dilanjutkan dengan menemukan dimensi menggunakan fungsi dim. Selanjutnya adalah fitting logistic regression model, plot yang pertama. Jadi di sini bisa ditampilkan ya residual versus fit-nya, grafiknya adalah seperti ini, di mana aktivitas di dalam tahap ini adalah menyesuaikan model pertama dengan mulai membuat regresi logistik. Regresi logistik dapat digunakan untuk memodelkan probabilitas hasil kelas seperti lulus atau gagal, positif atau negatif, dan dalam studi kasus ini adalah fraud atau not fraud. Ya, selanjutnya menerapkan modelnya seperti ini. Terdapat kalau tidak salah 4 plot ya yang akan kita lihat di slide berikutnya. Jadi ini plot pertama, lalu plot 2-nya seperti ini ya. Plot 3-nya seperti ini, scale location. Dan plot 4-nya adalah residual versus leverage atau sisa perbandingan sisa dan pengaruh. Lalu ada lagi kurva erosi. Nah, kurva erosi ini adalah kurva untuk merepresentasikan grafis dari hubungan antara sensitivitas dan spesifisitas. Di mana bisa dilihat grafiknya naik ya pengaruhnya. Seperti itu. Lalu fitting a decision tree model. Pada tahap ini kita mengimplementasikan algoritma pohon keputusan untuk memplot hasil keputusan. Hasil ini pada dasarnya adalah konsekuensi melalui kelas objek yang dimiliki. Selanjutnya akan menerapkan model pohon keputusan dan akan memplotnya menggunakan fungsi airPart.plot. Secara khusus akan menggunakan perpisahan antara rekursif untuk memplot pohon keputusan. Jadi bisa kita lihat ya, ketimbang outputnya berupa baris, ya akan lebih baik jika jika dapat ditampilkan dengan visualisasi pohon keputusan. Ya, yang mana pada studi kasus ini hasilnya adalah seperti yang tertampil di slide. Selanjutnya yang terakhir adalah artificial neural network atau bisa kita kenal dengan jaringan saraf tiruan. Adalah jenis algoritma machine learning yang dimodelkan setelah sistem saraf manusia. Model JST mampu mempelajari pola menggunakan data historis dan mampu mengklasifikasikan data input pengimporan paket neural net yang memungkinkan penerapan JST. Kemudian dilanjutkan untuk memplot menggunakan fungsi plot, dan dalam kasus neural sekarang ini ya ada rentang nilai antara 1 dan 0 menetapkan ambang sebagai 0,5, yaitu
nilai di atas 0,5 akan sesuai dengan 1 dan sisanya akan menjadi 0. Dan hasilnya adalah seperti yang tertampil di slide. Seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, dalam proyek yang telah dilakukan, penulis memberi kesimpulan bahwa proyek ini mengembangkan model deteksi penipuan kartu kredit menggunakan pembelajaran mesin atau machine learning. Proyek ini menggunakan berbagai algoritma machine learning untuk mengimplementasikan model dan juga melakukan plot kurva performa masing-masing untuk model tersebut, sehingga dapat diketahui sebuah pembelajaran mengenai bagaimana data dapat dianalisis dan divisualisasikan untuk membedakan transaksi penipuan dari jenis data lainnya. Dan sarannya, dari pembahasan proyek ini tentunya terdapat kemungkinan pengembangan proyek di masa depan yang bisa dilakukan. Salah satunya saya kira dari sisi objek pembahasan proyek ini, yang awalnya membahas mengenai credit card fraud ya atau kartu kredit, dikembangkan menjadi electronic money atau e-money, yang mana e-money ini sudah menjadi tren ya di beberapa tahun belakang, yang pastinya menjadi potensi yang cukup menarik lah untuk diteliti. Ditambah lagi dengan membandingkan dua metode agar bisa menghasilkan solusi yang lebih maksimal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata, salah pengucapan, dan suara yang mengganggu karena saya berada di luar ruangan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.